Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahma Mauluda, NPM 5200711008. Saya di sini akan mempresentasikan limbah pabrik tepung tapioka. Latar belakang bisnis. Masalah yang limbah pabrik tepung kanji yang berada di Desa Ngeplak, Kecamatan Margioso, Pati, ini sudah dianggap paling parah di Kabupaten Pati ini. Pasalnya, di desa tersebut, mayoritas penduduknya membuat tepung kanji dari skala kecil rumahan atau skala pabrik kelas gudang. Seiring berjalan waktu, usaha tepung kanji semakin besar, produknya pun meningkat, dan limbah yang dihasilkan pun tentunya sangat banyak sekali. Nah, para pemilik pabrik atau usaha tersebut kebanyakan semuanya tidak mempedulikan akan pencemaran yang dilakukannya, yaitu membuang limbah dari proses pembuatan tepung kanji tersebut ke aliran sungai yang menjurus langsung ke laut pesisir Pati Utara. Efek dari pembuangan limbah sembarangan tersebut adalah sungai yang awalnya berair jernih, bersih, masih terjaga ekosistemnya, yang dulunya masih ada orang pada mencari ikan di aliran sungai tersebut, sekarang tidak ada satu pun yang mau turun langsung ke sungai tersebut, karena sekarang sungai itu menjadi mati. Dan sungai tersebut sangat berbau busuk yang sangat menyengat sekali, sampai orang asing yang lewat di atas jembatan sungai tersebut tidak tahan dengan bau tersebut lalu menutup hidungnya. Memang bagi masyarakat tersebut, bau yang menyengat itu tidak begitu mengganggunya, tetapi yang merasakan efek atau akibat dari limbah itu adalah orang-orang yang di luar desa tersebut, terutama yang desa sejalur dengan arah aliran air sungai tersebut. Solusi penanganan limbah tepung tapioka. Beberapa proses pengolahan limbah industri tepung tapioka sebagai berikut. 1. Kulit singkong. Kulit singkong dimanfaatkan untuk pupuk organik, pakan ternak sapi, dan makanan ringan. Untuk pupuk organik dapat langsung dibuang di sekitaran tanah dan nantinya akan membusuk. Untuk pakan ternak sapi dapat dihancurkan dengan rumput. Sedangkan untuk diolah menjadi makanan ringan, yaitu cara membersihkan kulit singkong bagian dalam supaya terpisah dengan kulit singkong bagian luar yang kotor. Selanjutnya dibersihkan dengan cara direndam dengan air, kemudian dicuci, dan setelah itu digoreng. Pemanfaatan kulit singkong untuk pakan ternak sapi. Ampas singkong atau onggok. Untuk ampas singkong atau onggok terlebih dahulu dilakukan proses pengepresan atau pemisahan ampas dengan air elot, kemudian dijemur seperti menjemur tepung tapioka. Ampas yang digunakan untuk pakan ternak biasanya menggunakan onggok yang memiliki kualitas paling bawah. Onggok ini langsung dicampurkan dengan rumput. Berikut sisa onggok yang telah diproses dengan pemisahan air elot. Untuk ampas singkong yang dibuat menjadi tepung Asia merupakan onggok dengan kualitas yang bagus. Biasanya diolah dengan cara digiling menjadi tepung Asia dengan menggunakan alat canggih, sehingga onggok yang ada di pabrik ini dapat diolah menjadi tepung Asia. Karena sekarang keberadaan tepung Asia sudah banyak tersebar di Indonesia, berikut proses pengolahan onggok menjadi tepung Asia. 3. Air tajin atau elot. Pengolahan dari limbah cair ini tidak dilakukan karena air limbah di industri langsung dibuang ke sungai. Namun limbah cair dari industri tepung tapioka dapat diolah menjadi nata de canva, etanol, atau pupuk organik cair. Cara mengatasi masalah tersebut. 1. Kulit singkong. Penanganan limbah kulit singkong agak mudah karena sudah ada yang menampung sendiri, yaitu baik dari masyarakat yang memiliki hewan ternak dan pihak pabrik pembuatan pakan ternak.
Dua, ampas singkong atau onggok, yaitu begitu juga dengan ampas singkong atau onggok. Para masyarakat sekitar yang mempunyai hewan ternak biasanya mereka pakai untuk campuran pakan ternaknya. Bukan hanya masyarakat lokal yang mempunyai hewan ternak, biasanya juga ada seorang yang sengaja membeli ampas tersebut untuk dijual lagi di daerahnya sendiri. 3. Air tajin atau elot. Nah, disinilah titik masalahnya para pemilik pabrik pembuatan tepung kanji tepung tapioka, baik gudang besar maupun rumahan, belum banyak tahu akan pemanfaatan air tajin dan elot ini, antara tidak tahu atau membiarkannya karena memiliki banyak proses. Menurut saya, kita adakan suatu badan pengelola limbah tepung kanji. Kita bergerak untuk mengolah dari limbah yang dulunya dibuang sembarangan ke sungai ini menjadi suatu produk bermanfaat. Kita bikin limbah air tajin dan elot ini menjadi nata dinganfa, etanol, atau pupuk organik cair. Banyak yang belum tahu cara pemanfaatan limbah tersebut dan akhirnya langsung dibuang ke sungai begitu saja. Kita harus bekerja tim supaya lebih mudah untuk membentuk dan menjalankan ide tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.